Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas ketiga konsep dasar IPS dari Ibu Patriani MPD, pembahasan modul 10 Universitas Terbuka Pokja Kisam Tinggi UPBJJ Palembang. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, nama saya Rahma Sinta Oktari dari kelas 3B S1 PGSD dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS. Baiklah teman-teman, di modul 10 kita akan membahas tentang sikap masyarakat terhadap perubahan sosial. Di kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang informasi, perubahan sikap, dan perubahan sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang informasi dan pembentukan sikap. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu kan apa itu informasi? Informasi merupakan stimulus bagi pembentukan sikap seseorang dalam kehidupannya. Jadi informasi bisa kita dapatkan melalui media cetak seperti buku, majalah, jurnal, dan juga bisa kita dapatkan dari media elektronik seperti handphone, radio, TV, dan sebagainya. Jadi informasi yang diperoleh seseorang atau kelompok dapat membentuk atau menentukan sikap orang atau kelompoknya. Jadi informasi, ketika kita mendapatkan informasi yang baik, jadi pembentukan sikap kita akan baik pula, dan sebaliknya. Jadi proses pembentukan sikap oleh informasi disebabkan karena adanya sinkronisasi antara informasi dan sikap sebelumnya. Jadi kita ketahui bahwa informasi dapat mempengaruhi pembentukan sikap. Jadi kita harus menginformasikan hal yang baik kepada setiap orang. Baiklah teman-teman, setelah kita memahami tentang informasi dan pembentukan sikap, kita bahas poin-poinnya. Yang pertama yaitu fakta objektif. Fakta objektif terbentuknya sikap oleh informasi terutama disebabkan karena respon yang sejalan dengan komponen kognisi atau pengetahuan sebelumnya. Terdapat kecocokan dengan pengalaman belajar sebelumnya. Contohnya, seorang pelajar yang tidak mau gagal dalam belajarnya sekalipun dia malas, menurut pengetahuannya, jika berhasil dia akan senang dan bersama-sama dengan teman yang lain akan pawai keliling kota seperti tahun yang lalu, dilakukan oleh kakak-kakak kelasnya. Dan jika fakta itu tidak benar, ketidakbenaran fakta objek sikap itu tidak benar akan menimbulkan sikap negatif pada seseorang atau kelompok. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan tentang fakta objektif. Sekarang kita membahas tentang sumber fakta. Di samping kebenaran fakta yang erat kaitannya dengan respon kognisi, juga tergantung pada sumber fakta. Jika seorang petani lebih percaya pada insinyur pertanian dan pada penyuluh pertanian lapangan, atau peserta KB lebih yakin pada dokter dan bidan daripada petugas lapangan KB. Kelompok tani dan kelompok KB meyakini informasi yang disampaikan itu tergantung pada sumber informasi. Dokter medis yang menguasai kesehatan dan insinyur pertanian menguasai bidangnya, maka dia memiliki otoritas pada bidangnya. Kita ingin tahu bagaimanakah cara mendidik, tanya pada ahli pendidikan yaitu guru. Ingin tahu banyak sedikit kecelakaan di jalan, maka tanya pada kantor kepolisian setempat. Menurut para ahli psikologi sosial, sumber fakta dapat diklasifikasikan pada 3 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah otoritas sebagai sumber data. Pada umumnya, sulit diperoleh fakta yang penting langsung dari sumbernya karena berbagai hal, karena kesempatan, biaya, dan keahlian memperoleh fakta. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti para ahli, orang tua anak, guru, serta warga masyarakat dengan cara tertentu. Para ahli menemukan dari hasil penelitiannya sebagai berikut. 1. Jumlah informasi yang dimiliki seorang sangat berhubungan dengan pendidikan dan pendapatannya. Yang kedua, orang yang berpendidikan dan berpenghasilan di atas rata-rata cenderung berlangganan majalah sebagai sumber informasi yang dipercaya. Yang ketiga, orang yang berpenghasilan kurang dari rata-rata cenderung mempercaya radio sebagai sumber informasi. Yang keempat, radio dipercaya karena menyiarkan berita secara cepat, sedangkan majalah melaporkan secara mendetail. Dan selanjutnya,
Penciptaan, penemuan, dan distori fakta. Ketidakseimbangan sistem kognisi seseorang cenderung untuk mengubah arah harmoni atau keserasian dan kesesuaiannya. Kurangnya fakta yang relevan dan adanya fakta yang bertentangan menyebabkan seseorang menciptakan, menemukan, atau mengubah fakta, tetapi menunjang dan identik dengan sikap yang telah ada. Petani yang tidak berhasil dalam mengubah pola taninya yang baru, maka dia akan kembali pada pola lamanya, atau dia akan menciptakan sendiri bercocok tanam yang lebih menguntungkan. Guru yang merasa kurang berhasil dengan metode barunya, maka dia akan kembali pada metode lama, atau dia berusaha dengan caranya sendiri agar hasil belajar siswa lebih baik dari sebelumnya. Jadi, sumber fakta objektif apabila diperoleh dari diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang melakukan, menciptakan, atau yang menghilangkan dan membantah fakta itu. Baiklah, yang selanjutnya adalah penampilan dan realita. Adanya otoritas yang kurang dipercaya menyebabkan orang yang menerima informasi lebih mempercayai apa yang dilihat atau diamatinya tentang penampilan dari pihak yang punya otoritas. Seorang peserta KB akan lebih percaya tentang keberhasilan tentang penggunaan alat kontrasepsi dengan memberikan contoh bagaimana menggunakan alat itu. Misalnya, seorang dokter di puskesmas memperagakan dan memberikan contoh menggunakan pil dan kondom dan keberhasilannya dalam keluarga. Seorang ajengan atau kiai memberikan contoh bagaimanakah membaca Al-Quran yang baik dan benar, memberikan contoh dengan teladan bersolat yang khusyuk, memberikan sedekah, zakat pada fakir miskin. Teladan seorang guru yang taat dan disiplin ketika dia mengajar di sekolah akan memberi kepercayaan berarti bagi anak didiknya. Guru itu akan disegani, dipercayai segala informasinya dan diikuti oleh para anak didiknya. Ajakannya pada keluarga dan masyarakat akan diikuti dan dianggap terpercaya dalam perilaku sehari-harinya. Baik, setelah kita membahas tentang sumber fakta, kita akan membahas tentang afiliasi kelompok. Anggota kelompok memiliki sikap kelompok yang sejenis dan berpengaruh terhadap individu dalam pembentukan sikapnya. Individu yang berafiliasi pada suatu kelompok merupakan golongan minoritas yang dapat dipengaruhi oleh anggota-anggota lainnya sebagai golongan mayoritas. Peranan afiliasi kelompok dari individu dalam perkembangan sikapnya dapat diperiksa dengan memulai pengamatan bahwa anggota kelompok cenderung memiliki sikap yang sejenis atau sama. Misalkan ada seorang siswa kelas 1 SMP ikut dalam kelompok OSIS. Pertama kali dia merasa asing untuk mengikutinya. Dan ada anak yang belajar menari pada kelompok tari merasa kurang percaya dan dalam latihan tak salah dan kurang berani tampil. Ada beberapa hal yang penting dalam perkembangan sikap seseorang dalam kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Nilai-nilai kelompok. Nilai kelompok memainkan peranan penting dalam perkembangan dan organisasi sikap individu. Nilai kelompok ini dapat menjadi dua bagian, yaitu nilai sentral dan nilai berlainan sikap. Nilai sentral adalah nilai kesepakatan komitmen, yaitu nilai yang mengikat antar anggota-anggota kelompok, seperti visi dan misi suatu organisasi, doktrin dalam kelompok. Dalam partai politik terdapat doktrin partai yang ditaati oleh setiap anggotanya, bahkan menjadi pamatri di antara perbedaan pandangan antar anggota. Satu nilai berlainan adalah perbedaan pendapat harus dimafhun dan disadari sebagai dinamika organisasi secara demokratis, dijunjung tinggi selama tidak mengganggu keharmonisan organisasi. B. Norma-norma kelompok. Perkembangan sikap ditentukan oleh norma kelompok, yaitu norma kelompok yang dikembangkan lewat kebudayaan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Nilai kelompok tidak hanya menentukan perbuatan mana yang benar atau salah, tetapi menentukan sikap mana yang baik dan buruk. Dan yang C,
Pengaruh kelompok terhadap pembentukan sikap. Para ahli perkembangan sikap menyadari bahwa pembentukan sikap individu dipengaruhi oleh membership group dan reference group. Membership group yaitu anggota kelompok primer yang berusaha memberikan keragaman dan kesamaan sikap individu, membina kesamaan tindakan kelompok terhadap seseorang dengan berbagai cara. Sedangkan reference group yaitu pembentukan sikap seseorang dengan cara mengidentifikasikan dirinya pada kelompok dan menggunakannya sebagai acuan. Setelah kita ketahui apa itu afiliasi kelompok, selanjutnya kita bahas tentang sikap individu mencerminkan kepribadian. Pembentukan sikap akan membantu membina kepribadian seseorang. Kepribadian yang seringkali muncul dalam diri manusia ada yang secara terbuka, atraktif, banyak omong, banyak tingkah disebut ekstrovert. Ada juga orang yang diam dan tidak banyak bicara dalam pergaulannya disebut introvert. Kepribadian dibentuk oleh beberapa komponen sikap seseorang, yaitu sikap keagamaan, kesukuan, atau etnosentris, sikap politik, serta sikap internasionalis. Pembentukan kepribadian seseorang merupakan usaha yang secara integral dari berbagai sikap seseorang terhadap agama, suku, sikap politik, dan internasional. Yang pertama yaitu sikap keagamaan. Seseorang yang beragama dengan baik maka akan membentuk sikap kepribadian seseorang yang lembut, halus, dan hati-hati dalam bicara, bertindak, dan berperilakunya. Yang B, sikap sukuisme. Suku dan keturunan akan membentuk sikap dan kepribadian seseorang seperti tata cara berbicara, makan minum, berpakaian, bekerja, sehingga akan membedakan antara dia dengan yang lainnya, antara suku satu, bangsa satu dengan bangsa lainnya. Yang C yaitu sikap politik. Sikap politik membina kepribadian seseorang untuk dapat menguasai diri dan orang lain dengan cara tertentu dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Yang terakhir D, sikap internasional. Sikap internasional dipengaruhi oleh wawasan kognitif, dinamika kehidupan seseorang yang membentuk kepribadiannya. Seseorang senang dan tidak senang pada negara lain ditentukan oleh pengetahuan dan wawasan dia tentang negara itu. Baiklah, setelah kita membahas tentang informasi dan pembentukan sikap, kita masuk ke perubahan sikap. Perubahan sikap seseorang akan terjadi sepanjang hidupnya. Perubahan sikap bisa terjadi dalam jenis dan kecenderungan perbuatan, modal kognitif, serta kesanggupan untuk berubah. Jenis perubahan sikap seseorang menurut para ahli bervariasi. Demikian juga kesanggupan serta pengaruh informasi terhadap perubahan sikap itu. Yang pertama, jenis perubahan sikap. A. Incongruent change, yaitu perubahan sikap yang bertentangan. B. Congruent change, yaitu perubahan sikap yang sejalan dengan sikap semula. Yang kedua, kesanggupan berubahnya sikap. A. Sikap yang ekstrim lebih sukar untuk berubah dibandingkan dengan sikap yang kurang ekstrim. B. Multiplexity, yaitu kesanggupan berubah sikapnya bervariasi sesuai dengan tingkat multiplexity sistem sikap seseorang. C. Interconnectedness, ialah saling keterkaitan antara sikap yang satu dengan sikap yang lainnya. D. Consonance, ialah kerapatan hubungan yang baik dapat mempermudah berubahnya sikap seseorang. E. Strength and number of one served, ialah berubahnya sikap seseorang tergantung pada kekuatan keinginan dan banyaknya keinginan. Kesanggupan berubahnya sikap tergantung pada kepribadian seseorang, yaitu intelligency, general persuasibility, self-defense, dan cognitive need and styles. Yang ketiga, perubahan sikap dihasilkan oleh informasi, perubahan afiliasi kelompok, dan dorongan modifikasi tingkah laku. A. Faktor situasional komunikasi, yaitu pengaruh pendengar yang berkelompok dan keputusan kelompok. B. Sumber informasi komunikasi amat tergantung pada berbagai ciri dari komunikatornya terhadap
perubahan sikap seseorang, pendengar atau audiens. C. Media adalah alat untuk mempengaruhi perubahan sikap individu atau kelompok. D. Bentuk, isi informasi, nilai informasi, dan cara penyajiannya amat berpengaruh terhadap perubahan sikap seseorang atau kelompok. Baiklah, kita masuk ke pembahasan perubahan sosial. 1. Makna perubahan. Kehidupan masyarakat selalu berubah dari generasi ke generasi, masa ke masa, guna meningkatkan kehidupan manusia, bahkan semuanya tidak ada yang tetap. Yang kedua, perubahan sosial dan perubahan sikap. A. Auguste Comte. Dalam pemikiran manusia ke arah perubahan sosial, ada 3 ketetapan pemikiran manusia. Teologis, perubahan sikap dan masyarakat ditentukan oleh kekuatan Tuhan. Metafisik, yaitu manusia memiliki keyakinan bahwa alam itu sendiri memiliki kekuatan yang memberikan inspirasi. Positif, yaitu perkembangan masyarakat dan pemikiran manusia dilandasi oleh pemikiran dirinya yang rasional, logis, dan empirik. Dasar pemikiran Spencer. Pada masa pra-modern dan masa modern menekankan bahwa perubahan sosial itu identik dengan perkembangan organisme biologis. C. Menurut Karl Marx, perubahan sosial diawali dari masyarakat primitif, kemudian slavery, feudal, kapitalis, dan akhirnya sosialis. D. Ferdinand Tönnies, dalam realita kehidupan terdapat keseragaman sikap dalam kelompok primer. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan komunikasi, dunia semakin sempit, orang cepat berhubungan, serta sikap dan keyakinannya orang akan berubah pula. Berbagai alat komunikasi yang ditemukan manusia yang semakin canggih dan memberikan kemudahan kehidupan perubahan sikap individu maupun kelompok. Kemajuan dan perkembangan suatu negara ditandai dengan majunya komunikasi. Dan yang keempat, hakikat perubahan sosial dan perubahan sikap. Inti dari perubahan sosial adalah perubahan sikap manusia sebagai dirinya dan kelompoknya. Nisbet 1969 menyusun dan mempertanyakan beberapa asumsi yang dibuatnya sebagai berikut. A. Perubahan adalah alami. Keajengan adalah menampakkan yang mengecohkan. B. Perubahan itu berarah menuju ke suatu tujuan yang dapat dipahami. C. Perubahan itu imanen dalam suatu yang diselidiki. D. Perubahan itu berkesinambungan. E. Perubahan berangkat dan hal-hal yang seragam. F. Perubahan itu niscaya. Keniscayaan ini memberikan pembenaran moral bagi mereka yang sebaiknya tidak bermoral jika mempercepat jalannya perubahan itu. Baiklah, setelah kita membahas tentang kegiatan belajar 1, kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu kontrol sosial. A. Kontrol sosial. Kontrol sosial diartikan sebagai suatu pengawasan tentang pelaksanaan kebijakan publik. Kontrol sosial pada dasarnya sebagai pengawasan tepat atau tidaknya suatu kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, atau implementasi program masyarakat. 3 aspek yang dianggap sebagai sumber kontrol sosial yaitu sosialisasi, group pressure, dan social sanction. Dan B. Sumber kontrol sosial. Munculnya kontrol sosial sebagai perwujudan kepedulian dan pengawasan terhadap kebijakan publik bersumber dari beberapa sumber, yaitu sosialisasi, group pressure, dan social sanction. 1. Sosialisasi merupakan suatu proses belajar tentang pemenuhan kebutuhan seseorang atau kelompok manusia terhadap lingkungan. Kedua, group pressure. Setiap organisasi memiliki kemampuan mengontrol anggotanya atau mengontrol terhadap kebijakan programnya. Ada 3 komponen yang dapat mengawasi dan melayani para anggotanya, yaitu sebagai berikut. A. Physical komponen. Komponen fisik berupa perlengkapan dan peralatan yang dapat mengawasi seluruh anggotanya agar dapat taat dan patuh pada aturan kelompok yang ada. B. Kekuatan ancaman. Komponen pengawasan sosial dapat efektif apabila menggunakan ancaman. C. Simbolik komponen. Kekuatan pengawasan ini ada pada simbol
atau tanda tertentu. Yang ketiga yaitu social sanction. Pengawasan sosial dapat dilakukan dengan penghargaan dan hukuman. Secara umum, sanksi sosial dapat membuat orang menjadi terisolir, terpencil, terpinggirkan, bahkan tidak diajak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan sosial dan pemerintahan. Ciri-ciri kebijakan publik yang tidak direspon dari masyarakat atau mendapatkan sanksi sosial antara lain berikut ini. A. Kebijakan publik yang tidak ada respon dari warga masyarakat atau anggota kelompoknya diacuhkan. B. Kebijakan publik yang mendapatkan respon kuat dari sebagian besar masyarakat seperti pemerintahan, kenaikan harga BBM, pornoaksi. C. Kebijakan publik yang direspons dengan tindakan langsung akibat ketidakpercayaan pada kebijakan. D. Tindakan otoriter. E. Kebijakan yang tidak melibatkan unsur warga masyarakat secara representatif. Selanjutnya C. Bentuk kontrol sosial. Bentuk kontrol sosial yang tidak efektif adalah secara individual. Perilaku kolektif akan dapat membantu sehingga perilaku kolektif dianggap sebagai kontrol sosial. Adapun bentuk kontrol sosial antara lain 1. Crowd, kerumunan orang biasanya banyak atau temporer, dan spontanitas. Sifat crowd antara lain A. Berubah-ubah, elastis. B. Tergantung pada cara. C. Situasional. D. Kepanikan. E. On the spot. F. Bergerak di jalanan. G. Kemarahan. Dan H. Kadang destruktif. Selanjutnya yang kedua, media massa. Media massa dianggap efektif untuk kontrol sosial secara spontan, ada rencana terprogram berdasarkan fakta atau hanya gosip dalam memanaskan situasi sosial. A. Rumor merupakan suatu bagian dari informasi yang menekankan dari seseorang pada orang lain melalui kelompok tanpa dicek atau dikoreksi nilai kebenarannya. B. Public opinion atau pendapat umum berdasarkan permasalahan yang muncul di masyarakat dan didukung dengan fakta yang ada, lebih banyak menyangkut kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi. C. Pemerintah atau pejabat yang berwenang. Misal dapat dilakukan pemerintahan seperti lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD yang bertugas memberikan advis atau pendapat dan koreksi terhadap berbagai kebijakan. D. Organisasi sosial dan politik yaitu kelompok masyarakat yang bergabung dalam suatu landasan yang sama di antara para anggotanya. Demikian bentuk partisipasi warga terhadap kegiatan itu bisa berbentuk pemikiran, pandangan, saran, atau pendapat, tenaga dan materi, atau uang dan barang. 1. Partisipasi dalam perencanaan program. Pemerintah atau organisasi politik yang akan melakukan program kebijakan publik dapat melibatkan warga masyarakat. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program, warga masyarakat dilibatkan secara langsung. Jika peran serta warga masyarakat semakin banyak bermunculan, maka dianggap pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat berhasil. Ketiga, partisipasi dalam pengawasan program. Warga masyarakat turut memperhatikan, mengamati perkembangan pekerjaan, mengoreksi, membetulkan, menjaga peralatan dan fasilitas. Baiklah, sekian pembahasan modul 10 dari saya. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.